Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 Elektro 3, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil karya ilmiah tentang dampak internet bagi kalangan remaja. Nah, selanjutnya kita sekarang memasuki bab 1. Latar belakang. Internet ialah jaringan global antar komputer untuk berkomunikasi dari satu lokasi ke lainnya di belahan dunia. Seperti sekolah, universitas, institusi riset, museum, bank, perusahaan bisnis, perorangan, stasiun TV, ataupun radio. Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyedia informasi, dan fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Misalnya, kita bisa kirim data atau surat dengan berbagai pihak di seluruh dunia dengan menggunakan fasilitas elektronik mail atau yang disebut email. Selain fasilitas elektronik mail, internet juga menyediakan fasilitas untuk ngobrol yang dalam internet disebut chatting. Kemampuan internet lainnya adalah Usenet, yaitu forum yang disediakan bagi pengguna internet untuk berbagi informasi dan pemikiran mengenai suatu topik melalui buletin elektronik. Dengan menggunakan forum ini, pengguna dapat mengirim pesan mengenai topik bersangkutan dan menerima tanggapan dari pihak lain. Internet terhubung dengan ratusan katalog perpustakaan, sehingga penggunaannya dapat meneliti ribuan data base yang terbuka untuk umum melalui jaringan tersebut yang disediakan oleh perusahaan, pemerintah, ataupun nirlaba. Pengguna internet dapat menggunakan informasi ini untuk berbagai keperluan. Beberapa metode atau alat untuk mengakses komputer dan mencari file yang dapat diterapkan melalui internet adalah Gopher, Archie, dan Wide Area Information Servers. Internet kata yang tidak asing di telinga setiap orang, terutama para remaja yang senantiasa bergaul dengan mewahnya dunia yang berteknologi mewah dan praktis. Batasan masalah. Berhubungan terbatasnya waktu, tenaga, dan referensi, maka kami membatasi masalah sebagai berikut. 1. Definisi internet. 2. Dampak positif internet bagi kalangan remaja. 3. Dampak negatif internet bagi kalangan remaja. 4. Cara mengatasi dampak negatif internet. C. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas di karya ilmiah ini, di antaranya, jelaskan definisi internet. 2. Bagaimana dampak positif dari pengguna internet bagi remaja. 3. Bagaimana dampak negatif dari pengguna internet bagi remaja. 4. Bagaimana cara mengatasi dampak negatif internet. D. Tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini antara lain 1. Untuk mengetahui definisi dari internet. 2. Untuk mengetahui dampak positif dari penggunaan internet. 3. Untuk mengetahui dampak negatif dari penggunaan internet. 4. Untuk mengetahui cara mengatasi dampak negatif di internet. 2. Dapat mengetahui dan memahami dampak internet bagi kalangan remaja. Selanjutnya bab 2. Definisi internet. Internet adalah jaringan komputer yang terhubung secara internasional dan tersebar di seluruh dunia. Jaringan ini meliputi jutaan pesawat komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya dengan memanfaatkan jaringan telepon, baik kabel maupun gelombang elektromagnetik. Jaringan jutaan komputer ini memungkinkan berbagai aplikasi dilaksanakan antar komputer dalam jaringan internet dengan dukungan software dan hardware yang dibutuhkan. Untuk bergabung dalam jaringan ini, satu pihak, dalam hal ini provider, harus memiliki program aplikasi serta bank data yang menyediakan informasi dan data yang dapat diakses oleh pihak lain yang tergabung dalam internet. Meskipun saat ini, tanpa komputer pun, kita dapat mengakses internet dengan hanya bermodalkan HP atau telepon seluler. Dengan demikian, sangatlah wajar apabila internet merambah hampir semua kalangan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, maupun orang-orang yang sudah berusia lanjut.
Semuanya dapat mengakses internet dengan sangat mudahnya. Dimanapun dan kapanpun akses internet dapat dibuka dan dimasuki. Definisi lain menyatakan bahwa internet adalah jaringan komputer yang dapat menghubungkan suatu komputer atau jaringan komputer dengan jaringan komputer lain, sehingga dapat berkomunikasi atau berbagi data tanpa melihat jenis komputer itu sendiri. Pada tahun 1999, jumlah komputer yang telah dihubungkan dengan internet di seluruh dunia mencapai lebih dari 40 juta, dan jumlah ini terus bertambah setiap hari. Saat ini jumlah situs web mencapai jutaan, bahkan mungkin triliunan. Isinya memuat bermacam-macam topik. Tentu saja, situs-situs ini menjadi sumber informasi baik yang positif ataupun negatif. Informasi dikatakan positif apabila bermanfaat untuk peneliti. B. Dampak positif internet bagi kalangan remaja. Kehadiran internet memberi dampak positif bagi seluruh masyarakat pengguna internet termasuk remaja. Di sana mereka dengan cepat bisa mendapatkan informasi, bisa mencarinya dengan menggunakan Google atau dengan cara yang lain. Tetapi kebanyakan remaja menggunakan internet untuk mencari teman chatting, kirim email, dan mencari tugas-tugas kuliah atau tugas sekolah. Di kalangan remaja masa kini yang lagi marak-maraknya adalah Facebook dan lain-lain. Mereka mencari teman melalui jejaring pertemanan dan bisa juga kirim-kirim foto atau lainnya. Bahkan saat ini siapapun bisa memiliki situs pribadi dengan menggunakan weblog yang bisa berisi tentang informasi pribadi seseorang, apakah itu tokoh, artis, selebritis, dan sebagainya. Semakin banyaknya komunitas yang menggunakan forum online yang mewadahi pengguna untuk bertukar informasi atau bahkan berdiskusi. Pengguna yang bergabung diminta untuk daftar terlebih dahulu sebelum menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pengelola website. Salah satunya adalah Kaskus. Forum ini selain tempat berdiskusi, berbagai topik juga memiliki fasilitas sebagai tempat jual beli barang. Berikut adalah beberapa dampak positif pengguna internet bagi remaja. 1. Mendapat informasi lebih maju, pasti akurat dan cepat. 2. Memungkinkan kita berkomunikasi jarak jauh tanpa harus mendatangkan orangnya. 3. Bagi siswa dan mahasiswa bisa mengerjakan tugas di sekolah dengan mudah dan pasti. 4. Berbagai hasil penelitian bisa bertukar informasi hasil penelitian lewat internet. 5. Bisa lebih tahu tentang dunia. 6. Menggampangkan mencari informasi. 7. Lebih mudah untuk memasarkan apa yang kita jual. C. Dampak negatif internet bagi remaja. 1. Hacking. Hacking adalah kegiatan meretas program komputer milik orang lain. 2. Phishing. Phishing adalah kegiatan memancing pemakai komputer di internet agar mau memberikan data, informasi, dan kata sandi pada suatu website yang sudah di-device. 3. Spam. Spam adalah pengiriman berita atau iklan lewat email yang tidak diharapkan. Spam juga biasa disebut sebagai sampah email. 4. Pornografi. Banyak konten-konten semacam ini bertebaran dan memberikan dampak yang tidak baik, terutama bagi anak-anak. 5. Internet banyak berisi konten terkait kekejaman. Konten seperti ini banyak digunakan oleh pemilik situs untuk mendongkrak penjualan situs. 6. Banyak game online yang memuat hal bersifat sadis. Hal ini bisa didorong oleh dorongan pada seseorang untuk bertindak kriminal. 7. Penipuan. Modus penipuan melalui internet sudah sering kita dengar. Internet biasa dijadikan media untuk melakukan tindak semacam ini. 8. Pencurian. Internet merupakan media yang memudahkan transaksi online karena sifatnya langsung. Penjahat dapat menemukan celah kelemahan untuk menguras kartu kredit tanpa sepengetahuan pemilik. 9. Perjudian.
Para penjudi tidak harus pergi ke tempat judi untuk melakukan keinginannya. Mereka bisa mengunjungi situs-situs perjudian. 10. Kecanduan. Seseorang merasa lebih nyaman dengan fasilitas dan informasi di internet. Hal ini menyebabkan kecanduan untuk pelaku game online dan jejaring media sosial. Cara mengatasi dampak negatif internet. 1. Perhatikan pengaruh telepon seluler yang dapat mengakses internet. Diharapkan kepada pihak sekolah untuk menyediakan media penitipan dan telepon seluler yang dimiliki siswa, agar siswa menjadi tidak terbebani pikiran dan lebih mudah memahami pelajaran di sekolah. 2. Mengawasi siswa dalam berinternet atau berjejaring sosial. Pengawasan terhadap pergaulan siswa dalam jejaring sosial dunia maya sangat dibutuhkan, karena jika siswa tidak menemukan, siswa akan dengan mudah mengakses situs jejaring sosial tersebut dan gunakan ke arah yang tidak baik. 3. Banyak melakukan kegiatan keagamaan. Dengan melakukan kegiatan keagamaan, aktivitas berinternet dengan terkurangi. 4. Pembatasan waktu browsing. Biasakan anak untuk disiplin mematuhi batasan waktu menggunakan internet. Atas nama anak duduk di depan komputer hingga larut malam. 5. Komunikasi. Manfaat internet positif maupun negatif kepada anak. Jelaskan internet adalah media informasi yang paling praktis serta tak terbatas, namun ada beberapa pihak yang memanfaatkan internet untuk maksud-maksud yang tidak baik. 6. Berikan tips praktis untuk menghindari pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan sepihak dari pengguna internet, misalnya dengan tidak memberi data pribadi, tidak memberi nomor telepon atau alamat, serta tidak memberi foto pada siapapun yang tidak dikenal. 7. Jika anak tingkah laku tak wajar, segera berdiskusi dengan mereka, cari tahu apakah internet menjadi asal. 8. Tekankan pada anak bahwa bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya tak kalah pentingnya dengan berinternet ria sepanjang hari. 9. Jika anak mulai kecanduan internet atau game, segera diskusikan dengan ahli mereka. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.